Menurut kamu culture dating di Jakarta itu seperti apa? Sebagai selaku orang yang masih tinggal dan udah lama tinggal di sana ya, kamu kan pasti dating dong di sana, nggak mungkin nggak dong. Culture dating di Jakarta kayaknya aku sih ngelihatnya kayak mengerikan tapi juga menyenangkan gimana tuh. Oh, welcome to La Mademoiselle. Selamat Mosel, wow. La Mademoiselle podcast yang kita di sini ngomongin hal-hal yang struggle kita menjadi young adults. So di sini aku juga mau bikin cozy talk, girls talk yang kayak gitu, yang ngomongin hal-hal yang mungkin malu diomongin sendiri, atau mungkin kita selama ini mikir buat diri kita sendiri kayak ini aku doang, apa orang lain kayak gini juga ya, kayak gitu. So kita harus perkenalin diri dulu nih. Kamu duluan. Kalau aku kan nggak seru. Oke. Di sini ada guest star kita. Silakan. Hi everyone. Namaku Anin Dia. Ordinary girl. Aku tinggal di Jakarta. Umur 24 tahun. Aku sekarang kerja di hospitality. Oh, nice. Iya. Itu beda banget sama background aku. Kali ini juga perkenalan dong. Oh iya, ringkasan kamu dulu, ringkasan kamu. Jadi si Anin ini umur berapa? 24 ya? 24. Dan kamu tinggal di Jakarta. Aku sebenarnya banyak banget pertanyaan buat living in Jakarta. Tapi nanti aja, kita keep dulu. Sekarang kita masih harus perkenalan dulu. Kalau aku, my name is Lily. Dan aku 28. Background aku ada di science, engineering. Dulu aku mulai karir aku di civil engineering. Terus kayak aku lari ke hydrology. Terus aku pindah jurusan lagi ke environmental, sertifikasi lagi di data science. Jadi kayak a lot of things that I'm doing, tapi beda banget sama yang kamu lakuin. Jadi kayak di sini interesting, kita bisa berbagi insight mungkin buat next episode, karena kan episode hari ini ngomongin relationship dan health-nya aja. Aku tinggal di France, di Nantes, kotanya namanya. Sengaja nggak tinggal di ibu kota karena dulu aku sempat tinggal di ibu kota dan I don't really like it. I don't know why. Kayak aku merasa I'm not anak ibu kota aja. Ini di luar yang aku naskahin sih sebenarnya. Aku tuh pengen tahu culture dating Jakarta. Tuh, boom. Menurut kamu culture dating di Jakarta itu seperti apa? Sebagai selaku orang yang masih tinggal dan udah lama tinggal di sana ya, kamu kan pasti dating dong di sana, nggak mungkin nggak dong. Culture dating di Jakarta kayaknya aku sih ngelihatnya kayak mengerikan tapi juga menyenangkan gimana tuh. Oh, mengerikan tapi juga menyenangkan. Mengerikan tapi menyenangkan. Gimana? Karena aku perlu lebih detail konteksnya ya. I'm sorry, itu kayak mengerikan tapi juga menyenangkan. ya, karena kayak belakangan ini ya, aku kan kerja di hospitality, terus yang mana malamnya itu dia jadi klub gitu loh, Kak. Oh, Malam. asik dong. Kayak kamu bisa paginya kerja, malamnya dugem. Party sambil kerja. Iya. Yang bikin aku yang jadi apa ya? Kadang-kadang aku mikir kayak orang-orang, maaf ya, ini kayak laki-laki banyak datang ke klub gitu. Mereka cuma cari orang buat mereka kayak looking around terus kayak mana nih yang bisa gue bawa pulang. Gue kayak gue tuh sering banget Kak ngeliatin kayak jajan gitu ya. Iya, kayak ngeliatin mana yang menarik, terus offering something, terus kayak ya begitu. Dan kadang aku ngeliat orang yang sama setiap minggunya datang ke situ. Orang yang sama datang ke situ, yang dilakukan ya kayak gitu, duduk, kalau nggak duduk berdiri beli minum, lalu kayak oke, kayaknya aku tertarik sama dia. Jadi kayak mengerikan aja buat aku. Jadi semua kayak dia tiap minggu itu pasti sama cewek yang beda-beda kan? Berbeda.
Iya. Jadi kayak dia tuh cuma nyari one night stand aja, yang kayak dia pasti nih. Dan I mean kayak dia nggak mikir gitu. Maybe one day someone kayak bakal ketangkep basah sama cewek yang lain atau gimana. I don't know. Kayak dia nggak peduli. Kayaknya orang yang seperti itu nggak memperdulikan itu deh Kak. Karena yang ballsy mereka mencari funnya kan. Ya udah, gue mau rilis. Tapi emang ya, pas aku dulu tinggal di Jakarta juga, itu banyak banget cerita temen yang bikin aku jaw dropping banget kayak. Dan apalagi yang udah menikah. Sorry ya ini, I mean kayak aku I don't mean kayak semua cowok di Jakarta tuh kayak gini, but banyak banget cowok-cowok yang udah nikah juga itu kayak dia tuh masih sering keluar cari cewek. Dan yang paling aku nggak suka tuh lebih ke bukan karena dia udah menikahnya, tapi lebih ke dia dishonestnya. Dia ngomongnya aku masih single segala macam. It's one of the thing that aku kayak kok kamu kayak nggak punya hati banget sampai bisa gituin perempuan gitu. I don't know. Sedangkan kan dia punya ibu, dia punya saudara mungkin ya. I don't know. Apakah dia nggak melihat perempuan di sekitar dia kayak gitu. Dan itu nggak stop dari situ. Banyak banget kayak yang keluarganya hancur, terus kayak anaknya sampai kayak gimana. I heard a lot of story about this. Itu salah satu yang bikin aku kayak merasa Jakarta agak toksik ya. Kan beberapa kali juga ada orang kayak laki-laki yang udah punya hubungan, udah punya istri, terus kayak datang ke aku dan mengaku kayak, hai, aku ini, terus aku single gitu. Terus kayak selanjutnya aku tahu kayak, kamu bilang kamu single, tapi ternyata enggak. Itu tuh beberapa kali loh kayak dan kejadian. Itu kan I mean kita kalau kita single ya, kita kan mikirnya oh ya udah dia juga sama-sama cari pasangan gitu. So kita kayak tapi jadi gini, kebanyakan skenario yang aku paling sayangkan itu adalah kan dia udah nikah nih, dia udah punya istri, udah punya anak. Terus ada nih cewek single yang dia deketin dan yang dia bohongin. Tapi ujung-ujungnya judgement masyarakat ketika ada yang tahu kasus ini, misalnya temannya dia tahu atau ada orang tahu di sosmed lah, atau orang yang nggak dia kenal, atau bahkan keluarganya dia sendiri, pasti yang disalahin cewek singlenya. Padahal cewek singlenya biasanya kayak dibohongin, biasanya kayak dijanji-janjiin. Iya. Padahal kan sebenarnya kayak kita nggak tahu gitu. Nah, aku kayak merasa hal-hal kayak gini sih yang terus banyak juga ini digantungin. Iya. Iya nggak sih? Digantungin. Pernah nggak digantungin? Aku pernah, tapi kayaknya udah lama banget. Aku sering banget digantungin. Oh ya? Iya, dulu pas masih iya, I mean kayak sebenarnya bukan digantungin tuh menurut kalian gimana? Jadi digantungin kayak, itu gini. Ini aku di fase digantungin. Kayak digantungin itu kalau kamu jalan sama orang, terus kayak jalan lama, kamu jalan, makan bareng, nonton bareng, terus kayak I don't know, kamu kayak pacaran, kayak ngobrol sedetail itu soal your family, your personal information, kayak your personal thoughts segala macem. Terus kayak ya kamu spend udah sekitar 6 bulan segala macem, tapi dia sama sekali nggak ada kata-kata kayak pacaran yuk, atau kita ini pacaran loh, atau kayak gitu. Jadi itu nggak ada komitmen. Iya, nggak ada komitmen. Jadi dia merasa kita temenan aja, it's okay, it's good this way. Tapi maksudnya kayak gitu diomongin di masa-masa pendekatan itu nggak sih Kak? Maksudnya kayak dalam sebulan, kalau aku sih kayak dalam sebulan pertama, 2 bulan pertama pendekatan gitu. Aku kayak berusaha buat make sure ini mau dibawa ke mana. Maksudnya kayak mau temenan aja atau mau serius kayak gitu. Iya. Apa yang dia cari? Gue bisa di 2 bulan pertama kan, kayak pas 1 bulan pertama gitu. Tapi kalau udah kayak 6 bulan terus kita udah expired ya. Kayak ngapain terlalu lama? Aku sih nggak suka wasting
research aku ke hal kayak gitu dalam waktu yang cukup lama ya. Soalnya kan kayak energi, duit, terus apa lagi Iya, waktu. energi, duit, waktu, Mahal. benar-benar. But mungkin aku juga yang nggak terlalu mau komitmen dulu. Itu kan dua arah ya. Gimana tuh? I mean kayak pas aku digantungin itu kan juga dua arah. Aku bukannya yang kayak pas dia kayak oke kita temenan aja, aku nggak kayak langsung nggak mau kayak. So aku merasa itu juga salah aku juga yang nggak ngomongin itu komitmen.